Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Dan hendaknya seseorang tidak berbicara alal bauli ketika kencing, wal ghaiti dan ketika berak. Ai nadban, maksudnya secara sunnah. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, Sami'tu Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, La yakhruju rajulani. Hendaknya tidak keluar siapa dua orang laki-laki, dua orang yatribani, keduanya menuju al-ghaito, tempat kashifai awrataihima, keduanya orang yang membuka awrataihima, aurat keduanya, yatahaddatsani, keduanya berbincang-bincang. Fa innallaha yamkutu ala dzalika, sesungguhnya Allah itu membenci perbuatan semacam itu. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis itu siapa? Abu Daud. Wal maqtu, adapun kata maqt itu asyaddul bughdu, sangat dibenci. Wal haditsu makruhun, dan adapun pembicaraan itu makruhun, dimakruhkan. Walam yafut ila tahrimi, dan tidak sampai kepada haram. Kama fi qaulihi sallallahu, sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaqu, paling dibencinya perkara yang halal ilallah, oleh Allah, itu adalah at-talaqu, tolak. Wa fi maknal kalami, dan pada makna ucapan itu adalah raddus salam, menjawab salam. Wa tashmitul atisi, dan mendoakan orang yang bersin. Jadi menjawab salam dan mendoakan orang bersin itu dimakruhkan ketika dan berak. Wat tahmid, dan baca alhamdulillah juga dimakruhkan ketika kencing dan berak. Falau atosa, maka seandainya seorang bersin, hamidallah, kemudian dia memuji Allah biqalbihi. Falau atosa, maka seandainya seseorang bersin, hamidallahu ta'ala biqalbihi, maka hendaknya dia memuji Allah biqalbihi, dengan hatinya. Wala yuharriku lisanahu, dan hendaknya dia tidak menggerakkan lisanahu, lisannya. Qala al-muhibbut tabri, wa yambari, hendaknya alla ya'kula wala yashroba, hendaknya seseorang tidak makan dan tidak minum ketika kencing dan berak. Wa yambari, dan hendaknya alla yanzura, seseorang tidak melihat ila ma kharaja minhu, sesuatu yang keluar minhu, dari farjinya. Wala ila farji, dan hendaknya seseorang tidak melihat ila farji, kepada farjinya sendiri. Wala ila sama, dan hendaknya seseorang tidak melihat ke langit. Wala yab'atsu biyadi, dan hendaknya dia tidak bermain-main dengan tangannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan itolatul uqudi, lama duduk fil khola'i, di WC. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyakuna ma'ahu syai'un fihi ismullah, dan dimakruhkan ada bersama orang tadi sesuatu, fihi yang ada pada sesuatu tadi itu nama Allah. Kal khotami, seperti cincin, wadarahim, dan dirham-dirham. Wa kadza ma yakunu fihi,
Dan begitu juga sesuatu yang ada pada sesuatu tadi itu adalah Quran. Ada Qurannya. Wa ulhiqa bismillahi, dan disamakan dengan nama Allah apa? Ismu rasulihi, nama rasulnya Allah. Ta'ziman lahu, karena mengagungkan Rasulullah SAW. Karena alaihi salatu wassalam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalal khala'a, apabila beliau mau masuk WC, wadoa khatamahu, beliau meletakkan cincin beliau. Li'annahu kana alaihi, karena ada di atas cincin beliau itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah SAW. Rawahut Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Imam Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun, dan Imam Tirmidzi berkata hadis itu adalah hadis yang hasan, yang sahih. Wa qala al-hakimu, dan hakim berkata huwa ala syarti syaikhaini, adapun hadis tersebut itu menurut syarat dua syekh. Wa'lam, ketahuilah, anna kullasmin mu'azzamin, bahwasanya segala nama yang diagungkan itu mulhikun, disamakan, mulhakun, disamakan, bima zakarna, dengan apa yang kami telah sebutkan, fin nas'i, ketika mencopot cincin. Sahabihi, telah menjelaskan hal itu siapa? Imamul Haramain, Imam Haramain. Wa tabi'ahu, dan telah mengikuti Imam Haramain tadi siapa? Ibnu Rif'ah. Fayadkhulu fihi asma'u jami'ir rusuli, maka masuk fihi, di dalam nama yang diagungkan tadi, nama-nama seluruh rasul-rasulnya. Wal anbiya, dan seluruh para nabinya. Alaihim, semoga tercurah kepada rasul-rasul dan para nabinya salat dan salam. As-salatu wassalamu, salat dan salam. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara, dan hendaknya seseorang tidak menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan hendaknya seseorang tidak membelakangi matahari dan bulan. Istiqbalu syamsi wal qamari, adapun menghadap matahari dan bulan, fi hali qada'il hajati makruhun, ketika menunaikan hajat itu dimakruhkan. Sawaun fihi, baik fihi, menghadap matahari dan bulan tadi, as-sara, itu berada di tanah lapang, wal bunyan, dan berada di bangunan, tetap dimakruhkan. Li'annahuma min ayatillahi ta'ala, karena sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, al-bahirah, yang jelas, yang nyata. Wa fihi, dan di dalam masalah ini itu ahaditsun, ada hadisnya juga. Wa hal yukrahu istiqbaruhuma, apakah dimakruhkan membelakangi keduanya? Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fi syarhil muhadzab, di dalam syarah muhadzab, as-sahih, adapun pendapat yang sahih, al-masyhur, yang masyhur, wabihi, dan dengan pendapat yang sahih yang masyhur tadi, koto al-jumhur, jumhur ulama telah memastikan annahu la yukrah, bahwasanya membelakangi matahari dan bulan itu tidak dimakruhkan. Lakin jazama Rafi'i fit tahnidz fit tathnibi,
Akan tetapi Imam Rafi'i menetapkan di dalam kitab tasnifnya annahu yukrahu, bahwasanya membelakangi matahari dan bulan itu dimakruhkan. Kal istiqbal, seperti menghadap keduanya, matahari dan bulan. Wa wafaqahun Nawawiyu alaihi, dan Imam Nawawi telah menyetujui Imam Rafi'i alaihi ke atasnya. Fi mukhtasarid, di dalam kitab Mukhtasar Tanbih. Tsumma, kemudian Innan Nawawiyah, bahwasanya Nawawi itu khaliful amraini, menyelisihi dua perkara ini. Fi syarhil wasit, di dalam syarah wasitnya. Faqala, Imam Nawawi berkata, lam yadhkur Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak menyebutkan, wal aktsarun, dan kebanyakan para ulama tidak menyebutkan juga, anna qadil hajati, bahwasanya orang yang menunaikan hajat yatuhuku istiqbalu syamsi wal qamari, hendaknya dia meninggalkan menghadap matahari dan bulan. Wal mukhtar, dan ada pun pendapat yang dipilih, annahu mubahun, bahwasanya itu diperbolehkan. Fi'luhu wa tarkuhu sawaun, adapun mengerjakannya dan meninggalkannya itu sama. Wa qala fit tahqiq, dan Imam Nawawi berkata di dalam kitab tahqiqnya, innal karahata la aslalaha, sesungguhnya makruh tidak ada asal lah bagi makruh tadi. Wallahu alam, adapun Allah itu lebih mengetahui. Jadi ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ini saja yang kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.